Belajar dari catur, untuk sebuah kemenangan terkadang kita harus rela mengorbankan sesuatu. Filosofi adalah sebuah kajian yang mendasar dan umum yang berhubungan dengan berbagai persoalan. Contohnya adalah eksistensi, pengetahuan, akal, nilai, pikiran, dan bahasa. Berikut channel Baba Kaif akan mengulas tentang rahasia dan solusi dalam menjalani persoalan hidup melalui rangkuman filosofi-filosofi yang ada di sekitar kita. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat terus memberikan yang terbaik. Ambil dunia seperlunya aja, semisal kayak parfum, cukup pakai aja tapi jangan diminum. Belajar dari catur, untuk sebuah kemenangan terkadang kita harus rela mengorbankan sesuatu. Belajar dari segelas kopi, bahwa, yang hitam tak selalu kotor dan yang pahit tak selalu menyedihkan. Hidup itu seperti secangkir teh, bagaimana rasanya hidup, tergantung bagaimana kamu meraciknya. Belajar dari garam, tanpa garam makanan jadi hambar, hidup berlebihan pun tak baik buat kesehatan. Anda tidak dapat mendorong siapapun untuk menaiki tangga kehidupan, kecuali dia siap untuk memanjat dirinya sendiri. Solusinya adalah dengan memotivasinya. Menjalani hidup tanpa tujuan, seperti memiliki es krim di tangan, membiarkannya meleleh dan menetes tanpa memakannya, dan kau menyia-nyiakannya. Meskipun melalui perjuangan yang penuh duri tajam, hasil akhirnya adalah kenikmatan dan manisnya hidup. Belajar dari bunga, dia tumbuh, mekar, mengubah warna, dan menciptakan bentuknya. Dia mendorong dirinya sendiri ke batasnya, seperti itulah kemandirian yang seharusnya kita lakukan dengan hidup kita. Belajar dari daun, dia mengajarkan hidup harus mandiri. Dia dapat memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis sinar matahari. Daun dapat mengerjakan sendiri semua yang dibutuhkannya tanpa bantuan orang lain. Belajar dari kupu-kupu, dia selalu terbang dari satu bunga ke bunga yang lain. Meski kita mendapat kebebasan, tapi kebebasan tersebut haruslah memiliki tujuan yang pasti. Burung hantu merupakan simbol kecerdasan, kebijaksanaan, dan pendidikan. Burung hantu memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu memiliki penglihatan yang tajam pada malam hari. Diharapkan yang memakai desain ini menjadi pribadi yang cerdas, mawas diri dan bijaksana dalam bertindak dalam segala hal. Selain keanggunan, flamingo melambangkan keharmonisan sosial. Di koloni luas yang disebutnya sebagai rumah, flamingo menampilkan keindahan persatuan dan kerjasama. Filosofi padi yang pertama tergambar dalam proses menanamnya. Para petani harus membungkuk dan merunduk saat menanam bibit padi. Sikap ini melambangkan kerendahan hati dan kesabaran. Seperti padi yang semakin berisi semakin menunduk, manusia pun didorong untuk selalu rendah hati, terutama saat meraih kesuksesan. Filosofi senja mengajarkan keindahan yang tidak semua orang harus tahu keindahan yang kita miliki. Tidak semua harus diumbar dan diposting, cukup merasakan keindahannya saja. Itulah pelajaran yang harus kita ambil. Filosofi cermin mengajarkan kita agar harus mau menerima sesuatu apa adanya dan sebagai alat untuk introspeksi diri setelah berkaca. Cermin mengajarkan kita agar mau menerima kekurangan diri. Filosofi cahaya, cahaya adalah anugerah dari Tuhan. Tanpa adanya cahaya kita tidak akan bisa melihat dalam kegelapan, bisa membantu banyak orang, berguna menerangi kegiatan pada malam hari, menunjukkan ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita bisa seperti cahaya yang banyak membawa manfaat. Filosofi salju, jadilah salju yang mencair. Jangan jadi seorang yang keras kepala, cairkanlah, maka pikiran dan imajinasimu akan terbuka, dan kamu akan mudah menemukan hal baru dan rezeki baru yang siap diraih. Mengambil pelajaran dari lebah part 1, ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Dimanapun lebah hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah.
Betapa santunnya hewan kecil ini hingga dalam bergaul dan tidak menyakiti siapapun. Senantiasa menjaga kedamaian, lebah sering memegang prinsip ketenteraman dalam pergaulan. Begitulah seharusnya manusia. Lebah tidak akan pernah mengganggu orang lain, selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya diusik, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Alangkah bagusnya jika kamu bisa meniru kehidupan lebah ini, yaitu hanya menyantap sesuatu yang bersih dan yang baik. Akan tetapi ia bisa menjaga kesehatannya dengan hanya memakan sesuatu yang bersih. Ia tahu mana yang bersih dan mana yang tidak. Lebah hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu, yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Lebah memberi manfaat dan pelajaran bagi manusia. Madu berasal dari saripati bunga dan baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula dan akan banyak memberi manfaat bagi orang lain, sehat dan aman. Dan bisakah kita selalu memberi manfaat seperti sifat lebah? Filosofi bambu mengajarkan kita tentang fleksibilitas atau kelenturan. Kelenturan bambu mengajari manusia bagaimana mampu beradaptasi pada lingkungan, situasi, dan kondisi. Kemampuan katak bisa hidup di dua tempat mengajarkan kita agar menjadi manusia pintar beradaptasi. Jika katak saja bisa menyesuaikan diri dengan mudah, mengapa kamu tidak? Karena kehidupan yang kita jalani selalu bersifat dinamis. Segala sesuatunya bisa berubah dengan cepat. Jika kamu tidak pandai menyesuaikan diri, pasti tenggelam oleh perubahan zaman. Jangan jadi sekeras batu, tapi jadilah sekuat batu yang mampu bertahan dari derasnya ombak yang menerjang. Jangan jadi air yang meluluh lantakkan semua yang ada di hadapannya, tapi jadilah air yang mengalirkan kebaikan pada semua makhluk hidup di sekitarnya. Filosofi hujan, memberikan air bagi segala makhluk. Sama seperti itu, dalam kehidupan, kita harus berani berbagi walaupun hanya setetes kebaikan. Filosofi hujan membawa pesan bahwa hidup ini penuh dengan rintangan. Namun setelah hujan, selalu ada pelangi, memberi harapan dan optimisme. Filosofi ombak, ombak yang saling berkejaran mengajarkan tentang sikap konsisten. Jangan pernah lelah memperjuangkan yang kamu cita-citakan. Selayaknya ombak yang tidak pernah berhenti menyisir samudra, begitu jugalah usaha yang kamu lakukan dalam meraih keberhasilan. Ombak adalah cerminan dari permasalahan yang kamu hadapi. Selayaknya ombak, permasalahan pasti datang dan pergi. Kadang permasalahan itu sangat besar dan mengacaukan hidup. Ada kalanya permasalahan itu seperti ombak kecil yang tidak memberikan dampak apapun. Yang terpenting adalah kita tetap tenang dalam menghadapi masalah. Filosofi ikan, dia terus bergerak maju dan kuat melawan arus. Sama seperti manusia tangguh, sekeras apapun rintangan, teruslah gerak maju, hadapi dan selalu optimis. Katak selalu menatap ke depan. Ada hal yang perlu kalian ketahui bahwa katak tidak pernah melihat ke belakang. Ia selalu fokus melihat ke depan dan terus melompat. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu bergerak maju dan pantang mundur. Apalagi kita sebagai orang yang tangguh, pemikiran kita harus selalu fokus ke depan. Jika kamu ingin sukses, bolehlah mengambil pelajaran dari hewan ini, dan raihlah impian untuk masa depan yang gemilang. Filosofi katak part 3. Katak itu sabar dalam berproses. Katak berjuang melewati proses evolusi yang panjang, mulai dari telur, berubah menjadi berudu dan tumbuh menjadi katak dewasa. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah proses yang sabar. Kita sebagai manusia juga harus bersabar dan berjuang dalam setiap proses ujian hidup. Filosofi katak part 4, dia berani mengambil tindakan atau resiko. Dapatkah kita bayangkan seekor katak yang akan melompat dari suatu ketinggian? Betapa sangat beresiko untuk bisa sampai menuju puncak dengan selamat. Hal ini artinya katak berani mengambil risiko terhadap apa yang dilakukannya. Artinya, jika kamu ingin maju,
Seseorang harus berani mengambil tindakan dan resiko seperti yang dilakukan Katak. Semua masalah pasti punya resiko, tetapi pilihlah yang minim resiko. Katak adalah hewan penjelajah. Ia suka ingin tahu dan menjelajahi sisi tempat baru yang ia kunjungi. Maka dari itu Katak memiliki sifat petualang. Kita juga harus mempunyai jiwa petualang agar kita dapat menemukan hal-hal baru dan pengalaman baru, agar dapat menimba pengalaman dan menemukan hikmah dari sebuah perjalanan yang kita jalani. Air selalu mengalir ke bawah. Seorang pemimpin hendaknya selalu merangkul orang-orang yang ada di bawahnya. Ia tidak boleh menjabat untuk memperoleh kekuasaan saja, namun ia juga harus mengabdikan dirinya untuk orang-orang yang ada di sekitar. Air selalu mencari celah untuk bergerak, bahkan walaupun tidak ada celah sekalipun. Ini melambangkan sikap pantang menyerah, selalu mencari cara agar mendapatkan solusi. Ini adalah ciri sikap pribadi yang tangguh. Air mengalir jauh demi membawa manfaat. Tak peduli seberapa jauh seseorang berada, maka tetaplah memberi manfaat bagi banyak orang layaknya seperti air. Dari hujan aku belajar bahasa air, bagaimana berkali-kali jatuh tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir. Seperti air terjun, hidup tidak mengalir mundur, semangat bangkit lagi dan mulailah bertarung. Filosofi air terjun, jangan sedih atas air matamu karena batu tidak pernah menyesali air terjun. Lihatlah air terjun yang megah, sadarlah betapa kecilnya kamu dan masalahmu. Jangan hanya duduk dan menunggu, keluarlah dan temukan dirimu berulang, sentuh matahari dan benamkan dirimu di lautan, agar kau dapat banyak pengalaman berharga. Kesuksesan tidak datang dengan mudah. Dibutuhkan usaha, dedikasi, dan pengorbanan untuk mencapai tujuan, maka syukuri apa yang sudah didapatkan dan bersabarlah menjalani prosesnya. Bekerja keraslah dalam kesunyian, karena kelak kesuksesanmu akan menjadi kebisingan. Berikut kumpulan filosofi-filosofi dari berbagai macam ciptaan Tuhan yang bisa kita ambil hikmahnya agar bisa menjadi bekal untuk mengarungi tantangan kehidupan yang sedang kita jalani. Salam sukses dan tetap semangat.